Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang sifat kelengkapan R pada mata kuliah pengantar analisis real. Aksioma 2.1. Aksioma kelengkapan. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di atas memiliki supremum di R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari R yang terbatas di bawah memiliki infimum di R. Himpunan terbatas. Definisi 2.5 batas atas atau batas bawah dan himpunan terbatas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R. 1A elemen dari bilangan real disebut batas atas dari H jika X kurang dari atau sama dengan A untuk setiap X elemen dari bilangan X elemen dari H. Jika H memiliki batas atas, maka X dikatakan terbatas di atas. Yang kedua, B elemen dari bilangan R disebut batas bawah dari H jika X lebih dari atau sama dengan B untuk setiap X elemen H. Jika H memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Contoh 2.2. Bilangan 3 dan setiap bilangan yang lebih besar darinya adalah batas atas dari X di mana 0 kurang dari X kurang dari 3. Tetapi 2,99 bukan batas atas dari X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3. Contoh 2.3. Bilangan 3 juga terbatas. Bilangan 3 juga batas atas dari himpunan X di mana X itu lebih dari atau sama dengan 0 dan X itu kurang dari atau sama dengan 3. Jadi suatu batas atas dapat juga merupakan anggota himpunan tersebut. Contoh 2.4. Pandang himpunan S yaitu sama dengan 0,5, 2 per 3, 3 per 4 dan seterusnya itu sama dengan 1 dikurangi 1 per N dimana N nya adalah bilangan asli, elemen dari bilangan asli. Himpunan ini terbatas di bawah oleh setiap bilangan real M kurang dari atau sama dengan 0 dan terbatas di atas oleh setiap bilangan real M lebih dari atau sama dengan 1. Lemma 2.7 urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari atau sama dengan A. Buktinya, karena H itu tidak boleh sama dengan himpunan tak kosong, kita bisa memilih sebarang X elemen dari bilangan H. Karena A suatu batas atas dari H, kita peroleh X-nya kurang dari atau sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B-nya kurang dari atau sama dengan X. Dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan, kita peroleh B kurang dari atau sama dengan A. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, yang selanjutnya ada supremum dan infimum. Untuk contoh 2.5, elemen terkecil minimum dari himpunan X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 1 adalah 0 dan elemen terbesarnya maksimal adalah 1. Kemudian contoh 2.6. Minimum dari himpunan X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan X kurang dari 1 adalah 0. Kemudian himpunan tersebut tidak punya maksimum. Andaikan maksimumnya ada, misalnya karena maksimum selalu anggota himpunan
himpunannya berarti A lebih dari 1. Tetapi A, mohon maaf, berarti A kurang dari 1. Tetapi A kurang dari A tambah 1 per 2. A tambah 1 per 2 kurang dari 1. Akibatnya A tambah 1 per 2 juga anggota himpunan ini apa? Ini yang lebih besar dari A. Kontradiksi dengan fakta bahwa A sama dengan maksimal himpunan X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari 1. Kemudian contoh 2.7. Maksimum dari himpunan X di mana 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 1, gabungan 3 adalah 3. Dari beberapa contoh di atas, bisa kita simpulkan bahwa jika elemen maksimum atau minimum suatu himpunan tidak selalu ada kecuali untuk himpunan berhingga. Jika elemen maksimum dan minimum itu ada, maka mereka selalu merupakan anggota himpunan tersebut. Jika dikaitkan dengan konsep batas atas atau bawah, elemen maksimum selalu merupakan batas atas dan elemen minimum selalu merupakan batas bawah. Kemudian mereka juga bersifat tunggal. Tidak ada himpunan yang memiliki lebih dari satu elemen maksimum atau minimum. Kemudian definisi 2.6 yaitu supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas. H atau dapat dituliskan S sama dengan supremum H jika yang pertama untuk setiap A elemen H itu A kurang dari atau sama dengan S. S batas atas H. Yang kedua untuk setiap A batas atas H di mana A itu lebih dari atau sama dengan S. Dengan S batas atas terkecil. Kemudian definisi 2.7 atau infimum yaitu bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah H atau dapat dituliskan dengan I sama dengan infimum H jika yang pertama untuk setiap A elemen H di mana X itu lebih dari atau sama dengan I dengan I batas bawah H. Yang kedua untuk setiap B batas bawah H di mana B itu kurang dari atau sama dengan I dengan I batas bawah terbesar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Linda. Selanjutnya ada teorema 2.5 supremum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan sub H jika yang pertama untuk setiap X elemen H, X kurang dari sama dengan S. Yang kedua, untuk setiap R kurang dari S, sedemikian hingga X elemen H, X lebih dari R. Kita dapat melihat perbedaan teorema supremum ini dengan definisi terletak pada pernyataan kedua tentang batas atas kecil. Tetapi sebenarnya pernyataan pada definisi ekivalen secara logika dengan pernyataan pada teorema karena merupakan kontraposisinya. Jadi A batas atas H, A lebih dari sama dengan S, itu sama dengan A kurang dari S, A bukan batas atas H. Jadi A kurang dari S, sedemikian hingga X elemen H, setiap X lebih dari A.
Ya, bagian terakhir ini menyeratkan jika kita bergeser ke kiri dari S, berapapun kecilnya ke A, mau tidak mau pasti ada setidaknya satu anggota H yang berada di kanan A. Jadi kedudukan S sebagai batas terkecil tidak tergoyahkan lagi. Dengan ide yang sama diturunkan teorema untuk memeriksa infimum. Selanjutnya ada teorema 2.6 infimum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I sama dengan infimum H jika yang pertama untuk setiap X elemen H, X lebih dari sama dengan I. Yang kedua, untuk setiap J lebih dari I, sedemikian hingga X elemen H, X kurang dari J. Contoh, supremum dan dari A sama dengan bentar. A sama dengan 1 per N. Itu tandanya apa, Mbak? 1 per N di mana N elemen dari bilangan asli. 1 per N elemen N adalah 1 karena untuk setiap A elemen A sama dengan 1 per NA kurang dari sama dengan 1 sehingga 1 batas atas A. 1 batas atas terkecil karena jika R kurang dari 1 maka terdapat 1 sama dengan 1 per 1 elemen A di mana 1 lebih dari R. Dengan demikian 1 sama dengan supremum A. Sekian pembahasan tentang sifat kelengkapan R. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.